Kartawi selaku moderator. Waktu dan tempat kami sepenuhnya kami persilakan kepada Ratoib Kartawi. Ya, oke, terima kasih Bu Khotifah selaku host yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai moderator untuk memoderatori untuk acara malam hari ini. Baik, terima kasih. Selamat datang Bapak Muhammad Iksan yang telah berkenan bergabung di acara kami. Beliau salah satu narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah Ketua Bidang Legislasi DPW Nasdem Jawa Timur. Beliau juga termasuk aktivis kolumnis. Beliau seorang yang sangat produktif, sangat pekat terhadap situasi dan kondisi yang sedang berkembang pada saat ini. Oke, Muhammad Iksan, selamat datang Pak Muhammad Iksan. Selamat datang, makasih Mas. Iya. Makasih atas kesempatannya. Iya. Di Jember gimana? Lagi cerah atau hujan? Sedang hujan ini. Alhamdulillah. Berarti kalau hujan betul-betul bisa memberikan pemberdayaan untuk desa ya. Pokok tidak banjir. Oke. Kemudian juga selamat datang Bapak Insinyur Haji Uun Mintaharja. Beliau Ketua SKI Jawa Barat. Beliau juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Uun. Selamat datang. Ini Pak Haji Uun ini juga di samping sebagai Ketua SKI Jawa Barat, beliau ini sebagai bidang pemberdayaan masyarakat desa juga. Beliau juga mulai dulu juga aktif di soal-soal desa, bahkan kayaknya sering di Jakarta ya, di Abdesi. Enggak? Pernah gabung di Abdesi, Pak Haji Uun? Enggak gabung. Ini sangat menarik sekali. Nanti mungkin ya letupan-letupan yang terjadi pada akhir-akhir ini mungkin bisa banyak referensi nih Pak Haji Uun. Selamat bergabung Pak Haji Uun. Siap. Selanjutnya Bapak Dr. Sudarso SS. Selamat datang Pak Dr. Sudarso SS. Ya. Beliau adalah dosen, sekarang lagi aktivitasnya menjadi dosen ya. Dosen di bidang prodi pembangunan dan wakil kepala pusat kajian potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat DRPM ITS. Kayaknya memang ini sangat pas juga karena ini bisa nanti menjadi laboratorium tentang desa ini ke depan. Selamat datang Pak Dr. Sudarso. Oke. Ya. Posisinya lagi di Surabaya apa di mana ini Pak Dr. Sudarso? Surabaya, di Surabaya. Oh ya. Sudah Surabaya cerah ya? Surabaya agak mendung tapi kayaknya nggak hujan. Oh iya. Ya memang Surabaya itu kan memang daerah industri. Mungkin beda dengan tempat di Jember itu kan lebih hijau sehingga hujan lebih banyak mungkin turun di Jember. Tapi Surabaya dekat laut ya Pak Dokter. Iya memang kalau Surabaya kadang hujan ada separuh hujan separuh enggak itu sering sekali. Iya. Surabaya itu. Di satu sisi karena dekat laut mungkin. Iya. Kadang Oke. beda dekat Terima kasih Pak Dokter. Mungkin kita mulai diskusi ini. Untuk narasumber pertama mungkin disilakan untuk Pak Iksan mengupas lebih jauh tentang bagaimana seharusnya optimalisasi kepemimpinan di desa. Jadi Pak Iksan ini punya waktu untuk memberikan pencerahan bagi kami itu selama maksimal 20 menit. Jadi sekarang menit 52. Jadi nanti berhenti di jam 12 menit. Oke, disilakan
Pak Eksan untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Oke, Pak Eksan, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati para narasumber, para peserta diskusi soal kepemimpinan yang saya cintai. Diskusi kita menarik oleh karena ada kejadian beberapa hari yang lalu, ada demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kepala desa dari seluruh pelosok tanah air. Mereka menuntut masa jabatannya tidak lagi 6 tahun, tetapi 9 tahun. Tuntutan ini tentu memiliki konsekuensi tersendiri bagi pembangunan desa dan sistem pemerintahan di desa, karena otomatis akan memiliki pengaruh bagi upaya kita untuk meningkatkan kepemimpinan di desa itu. Nah, saudara sekalian, dalam sejarah peraturan perundang-undangan, sesungguhnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, awal mula masa jabatan kepala desa itu adalah 8 tahun, tanpa dibatasi ketentuan untuk berapa masa jabatannya, berapa kali. Yang penting bahwa masa jabatan mereka ini adalah selama 8 tahun masanya. Kemudian setelah itu berubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 75, yang itu memberikan batasan masa jabatan kepala desa 8 tahun, cuman hanya bisa yang bersangkutan untuk melanjutkan hanya 1 kali periode lagi, berarti hanya 2 periode. Nah, undang-undang ini memiliki konsekuensi tersendiri ketika masa jabatannya kepala desa selama 8 tahun. Jadi kalau kita lihat, ternyata setelah itu berubah lagi peraturan perundang-undangnya. Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana masa jabatan kepala desa itu dibatasi lagi, tidak lagi 8 tahun, tetapi menjadi 10 tahun. Tetapi 10 tahun itu masa paling maksimal, dan itu dibagi menjadi 2. Baru setelah ada revisi Undang-Undang lagi Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, masa jabatan kepala desa dinaikkan dari 5 menjadi 6 tahun. Dan 6 tahun ini hanya berlaku 1 kali periode perpanjangan. Jadi dia hanya 2 periode saja masa jabatannya. Nah, lahirlah kemudian Undang-Undang Desa yang itu secara spesifik mengatur soal pemerintahan desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, di mana masa jabatan kepala desa itu adalah 6 tahun, kemudian yang bersangkutan bisa kembali menduduki jabatan itu selama 3 periode. Jadi 6 tahun kali 3, begitu. Itulah masa jabatan yang itu kemudian diatur. Nah, sekarang ini ada desakan dari kepala-kepala desa kita meminta kepada DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terutama pada ketentuan pasal yang mengatur soal masa jabatan kepala desa itu. Di dalam pasal 39 itulah yang dikehendaki untuk dilakukan perubahan. Nah, persoalan yang sesungguhnya bukan lagi hanya persoalan masa jabatan kepala desa yang 8 tahun, kemudian 5 tahun, kemudian 6 tahun, kemudian 6 tahun kali 3. Bukan itu persoalan yang sesungguhnya dalam konsep untuk meningkatkan kondisi desa yang semakin hari semakin otonom, desa yang semakin hari semakin mandiri, desa yang semakin hari semakin tinggi indeks membangun desanya. Nah, kalau kita lihat hari ini bahwa pemerintah punya keinginan cita-cita besar untuk menjadikan desa kita menjadi desa yang mandiri. Mandiri artinya bahwa yang bersangkutan bisa memenuhi kebutuhan, peran, dan tugas desa itu. Tugas desa itu adalah, pertama adalah menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua adalah melaksanakan pembangunan. Yang ketiga adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.
Nah, tugas yang itu dibeban oleh desa inilah yang mesti menjadi fokus, yang itu imbang, bukan hanya sekedar program, tetapi juga backup pendanaan yang cukup dari pemerintah pusat. Dan ternyata APBN 2023 menunjukkan bahwa dana transfer untuk daerah dan desa itu relatif kecil bila dibandingkan dengan dana yang itu digunakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa, dana transfernya desa dan kemudian daerah itu kecil kalau kita lihat hari ini, yaitu hanya sekitar 814 triliun saja, atau sekitar 26,61% saja dari total APBN kita. APBN kita ini sekarang tembus di angka 3.061 triliun, dan dana untuk transfer desa dan sekaligus juga daerah itu 814 triliun. Itu sama dengan 26,61% saja. Sementara dana desa kita ini, dana desa kita yang dialokasikan oleh APBN kita itu hanya 70 triliun. 70 triliun itu kalau dibandingkan dengan beban anggaran kita itu hanya 2,26% saja. Hanya 2,26% saja. Bagaimana kemudian desa yang jumlahnya begitu besar hari ini, yang sampai mencapai lebih dari 83.000 desa yang bersebaran di seluruh tanah air, bisa menggunakan dana yang terbatas untuk melakukan peran yang maksimal di dalam pembangunan desa. Baik itu di dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan di desa, melakukan pembinaan masyarakat di desa, maupun juga pemberdayaan masyarakat, kalau uang fiskalnya begitu sangat terbatas. Oleh karena itu sesungguhnya titik tekannya adalah desa bagaimana bisa mengembangkan sumber pendanaan lain yang itu bersumber bisa juga dari BUMDes misalnya, Badan Usaha Desa, maupun juga dari sumber-sumber yang itu dikelola dari desa itu. Nah, inilah yang menjadi persoalan serius dari kita, kenapa kemudian desa ini masih belum bisa mandiri, karena memang topangan anggarannya yang terbatas, sementara kemudian desa itu masih belum bisa tumbuh dengan baik karena SDM dari desa itu yang masih relatif rendah dibandingkan dengan yang lain. Karena rata-rata mereka-mereka yang sumber daya manusianya baik, justru yang bersangkutan kemudian bekerja di kota, dan kemudian hanya beberapa di antara mereka yang itu tetap memilih itu tinggal di desa. Inilah problem yang terjadi, mengapa kemudian kepemimpinan desa ini masih menjadi persoalan yang sangat serius, oleh karena topangan anggaran dan SDM yang masih terbatas itu. Nah, ke depan kalau kita ingin meningkatkan, mengoptimalisasikan kepemimpinan desa, mau tidak mau share anggaran antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat, pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, haruslah pada proporsi yang relatif imbang. Kalau dengan hanya 2,26% saja yang bersangkutan bisa mengelola dana desa, saya kira tidak bisa maksimal apa yang kita capai, kecuali hanya menjalankan oleh tugas-tugas rutin semata-mata. Saya kira demikian pengantarnya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Iksan. Nampaknya Pak Iksan lebih memilih membahas tentang bagaimana kemunculan undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan desa mulai dari tahun 1965 sampai kemudian munculnya Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Oke, terima kasih. Mungkin langsung disambung dengan narasumber berikutnya. Perlu kita ketahui bahwa kemarin sempat ada isu bahwa di Undang-Undang Desa itu ada beberapa klausul ya, bunyi dari Undang-Undang Desa itu yang sedikit bertentangan katanya teman-teman dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira nanti ini bisa dibahas lebih lanjut, ayo gimana? Oke, mungkin untuk Pak Iksan bisa nanti disambung setelah beberapa narasumber. Untuk narasumber kedua silahkan untuk Pak Haji Uun. Pak Haji Uun untuk membahas lebih lanjut bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang sudah diterapkan mulai tahun 2015 kemarin, sehingga DD itu efektif dilaksanakan, diterima oleh desa-desa mulai tahun 2015. Monggo silakan Pak Haji Uun untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar suara saya, Pak? Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Ya, selamat malam Pak Thoib, Pak Eksan, kemudian Ya. Bapak yang Pak Sudarso ya, dan semua rekan-rekan sekalian. Tadi secara garis besar sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Eksan. Saya mungkin sebagaimana diceritakan oleh Pak Thoib tadi, saya berpengalaman kurang lebih membina desa itu 20 tahun, Pak. Sejak 98 melalui program pengembangan kecamatan, kemudian zaman Pak SBY muncul yang namanya PNPM. PNPM Mandiri Pedesaan, dan di 2011 sampai dengan 2013-14 itu jadi ada PNPM integrasi menjelang lahirnya Undang-Undang Desa. Dan setelah lahir Undang-Undang Desa, waktu itu ada exit strategi. Bagaimana kemudian sistem pembelajaran di program itu bisa ditransformasi gitu ya, menjadi sumber belajar bagi warga desa, bagi pemerintahan desa, dan kembali kepada implementasi Undang-Undang Desa. Jadi implementasi Undang-Undang Desa sejak disahkan pada 2014, peluncuran dana desa itu dimulai 2015. Kemudian yang kami pahami dari Undang-Undang Desa itu, visi, misi, dan spiritnya adalah mewujudkan desa kuat, mandiri, dan mampu mesejahterakan rakyatnya. Kemudian jumlah desa di Indonesia ini kan kurang lebih per saat ini adalah 75.000 sekian desa. Kami selalu mengatakan, kalau desa kuat, pasti negara kuat. Jadi, kenapa desa kuat, negara kuat, desa maju, negara maju? Karena jumlah desa yang begitu banyak. Maka di 2014, kami dulu senang sekali dengan ada istilah membangun Indonesia dari pinggiran. Gitu ya. Membangun Indonesia dari desa. Jadi, kalau desa itu maju dalam pembangunan desanya, maka negara akan maju dulu. Kan? Seperti itu pemahaman kami kan. Tapi dalam perjalanannya tentu tidak atau masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, yang kami cermati di dalam implementasi Undang-Undang Desa ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami belum melihat partisipasi di dalam desa dari mulai perencanaan pelaksanaan pembangunan desa. Contohnya dokumen RPJM Desa, perencanaan pembangunan desa yang 6 tahun itu, kami tidak melihat pasca terpilih dan dilantiknya kepala desa itu ada partisipasi masyarakat dari mulai tingkat RT, RW, dusun sampai kemudian tingkat desa. Sehingga terumusanlah dokumen perencanaan pembangunan desa selama masa jabatan kepala desa 6 tahun. Sebagaimana dokumen perencanaan pemerintah lainnya, baik daerah maupun pusat, di desa juga sama, ada pendekatan politis, pendekatan teknokratis, pendekatan top down, pendekatan bottom up, dan partisipatif. Jadi desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa itu juga memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten. Ya, otomatis RPJMD Kabupaten memperhatikan provinsi-provinsi, memperhatikan pusat, seperti itu RPJPN. Tetapi saat ini kami tidak melihat proses partisipasi itu, Pak. Sehingga rasa memiliki warga masyarakat terhadap dokumen perencanaan desa itu tidak ada. Kemudian di dalam pelaksanaan pembangunannya juga nyaris. Partisipasi masyarakat juga belum begitu kelihatan. Otomatis dampak dari pembangunan juga, sebagaimana kita ketahui bersama-sama saat ini, Pak Presiden pun masih mengeluhkan. Sudah kurang lebih 8 tahun dana desa diluncurkan, 9 tahun undang-undang desa diketuk palu dilaksanakan, begitu ya. Kok di desa masih banyak muncul persoalan kesehatan, contohnya stunting. Kok masih muncul banyak pengangguran? Kok masih muncul banyak kemiskinan? Persoalan kesehatan, persoalan pendidikan. Padahal sampai saat ini sudah kurang lebih hampir 300 triliun. Walaupun tadi kata Pak Eksan ini plus dana transfer ke daerah ini adalah baru 2,6.
Dan sepengetahuan kami saat ini adalah menjadi tuntutan para kepala desa melalui abdesi kepada presiden yang akan datang. Salah satunya adalah dana desa ditambah, begitu ya. Nah, ini juga mungkin beralasan sebagaimana nanti tadi disampaikan oleh Pak Iksan. Tetapi tentu saja dana desa bisa ditingkatkan selain hal-hal lain, tetapi persoalan-persoalan di pemerintahan desanya juga harus tentu dipersiapkan, diperbaiki. Jadi saya hanya ingin merujuk kepada hal baru saja nih Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini ada namanya P3PD, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, yang diluncurkan oleh 4 kementerian lembaga. Ada Bappenas, ada Kemendagri, ada Kemendesa, dan kemudian ada PMK. Yang mendasari munculnya program P3PD ini karena ternyata masih ada persoalan di desa, persoalan tata kelola yang belum berkualitas, persoalan pembangunan yang juga sama, kemudian APBDes yang tidak menggambarkan kebutuhan prioritas masyarakat desa. Sehingga diluncurkanlah program ini, dan ini menyebar di semua provinsi se-Indonesia. Ini sedang berjalan kayaknya proses ini. Artinya 8 tahun implementasi Undang-Undang Desa masih banyak persoalan-persoalan yang perlu menjadi perhatian kita semua, begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau menyangkut kepemimpinan kepala desa atau optimalisasi kepemimpinan kepala desa, sepengetahuan kami saat ini pasti penguatan pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat itu termasuk kelembagaannya, BPD dan seterusnya nyaris kurang. Karena pendamping desa itu otomatis tidak membawa misi sebagaimana tersebut dalam Permendagri. Jadi pendamping profesional desa sebagaimana disebut Undang-Undang Desa, ternyata begitu di lapangan merujuk kepada tupoksi Kementerian Desa. Di lapangannya otomatis tidak membawa merujuk kepada Permendagri, sehingga di sini ada ketimpangan. Sementara mungkin juga pemerintah daerah, kabupaten atau kota dan juga tingkat kecamatan selama ini juga kurang memberikan penguatan kepada desa dari sisi tata kelola pemerintahan desa dalam rangka optimalisasi kepemimpinan, sehingga capaian terhadap hasil pembangunan desa sebagaimana diharapkan ini mungkin belum sesuai dengan harapan. Itu saja dulu Pak Thoyib untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Un yang telah memberikan pokok-pokok pikirannya. Ternyata kayaknya memang Undang-Undang Desa ini perlu direvisi, tapi tidak seperti yang dituntut saat ini. Jadi tadi sudah banyak dikupas oleh Bapak Un pokok-pokok pikiran bagaimana masyarakat ikut dalam berpartisipasi, misalnya perancangan EPJMDes dalam satu periode kepala desa mulai sejak dia dilantik, kemudian munculnya RKB desa, kemudian sampai pada bagaimana APBDes itu bisa menggambarkan betul bagaimana desa itu bisa berdaya, kemudian masyarakatnya juga bisa sejahtera. Jadi kurang lebih sekitar 8 tahun sampai sekarang itu memang menurut Pak Un tadi belum terlihat tanda-tanda bagaimana desa itu sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Desa itu, bagaimana desa mandiri, mampu, kemudian kuat. Jadi ada istilah kalau desa kuat maka negara kuat, kalau desa maju maka negara maju. Berarti ini sangat penting sekali. Nanti bisa dikupas lebih jauh melalui dialog nanti dengan teman-teman semua. Jadi untuk yang berikutnya mungkin langsung narasumber berikutnya Bapak Dr. Sudarso untuk memberikan pandangannya bagaimana sudut pandang kepemimpinan desa ini dalam pandangan Pak Dr. Sudarso ini yang selama ini beliau bergelut di akademik, beliau menjadi dosen di ITS. Monggo silakan Pak Dr. Sudarso. Terima kasih Pak Moderator yang saya hormati, para pembicara, dan seluruh peserta diskusi malam ini. Saya merasa terhormat bisa hadir di sini dan mungkin mohon maaf baru bergabung dengan komunitas ini ya. Saya kira memang seluruh upaya pemikiran baik besar maupun kecil itu diperlukan untuk
setidaknya kita bisa berbuat dari diri kita masing-masing nantinya. Kalau tadi terkait dengan pemerintahan desa, ya kebetulan kadang saya di pusat kajian ini kadang juga berhubungan dengan Kades ya. Sebagai contoh kemarin baru selesai tadi disebutkan oleh Pak Uun ya, jadi Jawa Barat, kita ada program semacam Desa Emas namanya, itu untuk eliminasi stunting ya. Itu waktu itu kita ITS dapat tugas di mana di Pacitan, dan kita bekerja sama dengan Pemda dan 20 kepala desa di sana. Nah, yang kita lakukan di ITS utamanya adalah mengatasi persoalan sumber air bersih, misalnya contoh konkret seperti itu. Jadi banyak desa-desa kita infrastrukturnya masih istilahnya perlu diperbaiki, ya. Jadi mungkin atau karena luasnya wilayah kita, tapi misalnya di Jawa pun kadang kita kesulitan air bersih misalnya, itu masih terjadi. Sehingga kemudian bisa berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat, ya, berpengaruh kepada pendidikan dan kemudian ekonominya. Nah, ya tidak usah jauh-jauh di Jawa Timur, tentu juga saya kalau dilancarkan saya juga ingin ke Madura misalnya, karena di sana juga problem air bersih saya kira sangat krusial di sana. Ya, tapi mudah-mudahan bisa begitu ini. Ya, artinya saya mohon maaf dengan keterbatasan saya karena saya selama ini belum khusus mengkaji tentang desa, tapi setidaknya selama pengalaman saya pribadi khususnya kontak dengan desa adalah ya antara lain sebetulnya kepala-kepala desa itu sudah memiliki otoritas dan wibawa yang seharusnya dijalankan, ya. Tetapi kadang kemudian dengan otoritas dan wibawanya saja ini bisa ada desa-desa yang kemudian dia aktif. Sebagai contoh sebetulnya misalnya ITS, ya saya contohkan karena saya dari ITS. Kalau ada kepala desa menyurati kami, ya, kepala desa langsung menyurati kami insya Allah akan tanggapi kebutuhannya. Nah, mungkin kepala desa itu tidak tahu seperti itu, bahwa insya Allah lembaga-lembaga manapun ya kira-kira mesti ada kepedulian sebetulnya. Cuma kadang mungkin tidak diketuk ya, atau bagaimana ya itu. Jadi ada di kepala desa yang menyurati, misalnya kalau yang saya tahu di ITS ya kita kemudian mencoba ikut menyelesaikan persoalan di desa itu, seperti itu. Saya yakin lembaga lain bahkan mungkin perusahaan atau apapun instansi dia ada program CSR-nya dan sebagainya, itu saya yakin bisa untuk mendukung kinerja kepala desa. Ada juga contoh-contoh bagaimana kepala desa yang bisa memandirikan desanya. Memang dia harus jeli melihat persoalan dan mampu mencari terobosan penyelesaiannya dengan segala sumber daya yang ada. Ibarat ya ini memang diperlukan kecerdasan ya ini yang tidak sama ya. Artinya kan sering dikatakan di tangan pemimpin yang bodoh, pasukan terkuat pun akan kocar-kacir. Ya kan? Tapi di tangan pemimpin yang istilahnya memadai, segala sumber daya apapun bisa dioptimalkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin memang kalau tadi disebutkan bahwa katakanlah diperlukan training kemampuan leadership kepala desa, dan juga antar kepala desa itu biasanya juga mereka saling belajar. Itu saya kira juga lebih efektif. Jadi upaya kolaboratif ini
saya kira yang harus terus dikembangkan. Saya sedikit pernah diundang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur. Sebetulnya mereka menggagas tentang kolaborasi 3 desa untuk mewujudkan semacam ekosistem ekonomi. Jadi agar tumbuh, kan sekarang ada BUMDes itu, ya, itu harus kolaborasi. Ya. Nah, sebetulnya Dinas PMD itu juga sudah melibatkan banyak pihak, cuma mungkin ini bagaimana, apakah bisa menciptakan 3 kawasan desa itu kerjasama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bisa berjalan atau enggak, ini mungkin masih dalam proses. Ya, jadi di satu sisi, saya yakin seluruh aparatur pemerintahan desa itu biasanya sudah optimal. Maksudnya bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Ya. Nah, tapi di sisi lain juga kadang saya merasakan, tapi ini bisa saja saya salah ya, subjektif saya, tentang pengukuran atau indeks. Ya. Contoh indeks tentang kesejahteraan misalnya. Maka yang ditanya adalah pengeluaran yang dikeluarkan per bulan. Misalnya, ya untuk mengukur kesejahteraan. Karena kalau ditanya pendapatan kan enggak. Ya kan orang enggak jujur. Yang ditanya pengeluaran. Nah, kalau orang di kota jelas dia beli sesuatunya. Tapi kalau yang ditanya di desa, apa-apa dia ambil di pekarangannya sendiri. Jadi seolah-olah pengeluarannya kecil. Nah, ini saya kira juga ada ukuran di situ. Jadi yang benar-benar katakanlah kalau di desa, yang benar-benar miskin itu mungkin agak sulit ya. Artinya dia mungkin masih untuk kondisi yang baik ya desanya, mungkin masih bisa sedikit tercukupi ya. Tetapi kalau yang di kota ya memang bisa, kalau yang penghasilannya tidak memenuhi memang akhirnya di bawah standar ya, sehingga kategori miskin. Nah, jadi dalam katakanlah ya memang kita harus di desa juga ada katakanlah pembangunan ya, pembangunan dalam pengertian tentu tidak seperti di kota ya, karena di desa ini juga merupakan sumber katakanlah kelestarian lingkungan kita juga jangan sampai terlalu rusak kan. Nah di kota, nah ini juga kepada masyarakat marginal ini juga harus ada perhatian khusus ya. Nah maksud saya kesimpulannya bagaimana? Ya, jadi kesimpulannya saya masih berharap, masih percaya bahwa sebetulnya pemerintahan di desa itu sudah cukup bisa mengembangkan potensi yang ada, ya. Dan walaupun memang kita sering misalnya ada konflik ya, kita tanya, saya pernah nanya ke desa yang berhasil sekalipun di situ dia bisa mengembangkan bahkan kayak objek wisata yang tetap ada masyarakat yang kecewa, itu kan selalu ada, ya. Nah, tapi mereka tetap bisa dalam kategori tertentu mengembangkan desanya, ya, karena kepiawaian dari kepala desa itu. Nah, walaupun memang tetap ada misalnya pihak yang merasa kecewa seperti itu, ya. Jadi mungkin solusinya adalah yang saya tawarkan mungkin adalah bagaimana desa harus tetap menjalin kolaborasi ya dengan seluruh pihak
ya. Saya yakin bahkan mungkin sekolah atau bahkan perguruan tinggi atau mungkin instansi pemerintah sekalipun, ya, itu kalau era sekarang setidaknya mereka, saya kira kok siap melayani, gitu ya. Kadang memang mereka tidak jemput bola karena mungkin juga takut salah ya, tindak ya. Tapi kalau dari desanya akan aktif mendekati, ya, ya insya Allah itu juga mungkin sebuah sebuah upaya ya untuk meningkatkan efektivitas atau optimalisasi dari kepemimpinan desa. Jadi pemimpin-pemimpin desa harus lebih giat untuk mengembangkan jejaring ya dari segala potensi yang ada, ya termasuk ke lembaga pemerintah maupun swasta untuk bekerja sama dan seterusnya. Mungkin pemikiran saya seperti itu yang bisa saya gali dari yang selama ini kami coba berkecimpung gitu. Memang mohon maaf sekali lagi khusus tentang desa kami masih jarang begitu. Ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Jadi tadi dari Pak Dokter sudah muncul kesimpulan bahwa Pak Dokter berdasarkan penelitiannya dengan beberapa desa ada pikiran optimis tadi bagaimana desa ke depan tetap bisa maju dengan catatan desa-desa itu harus bisa berkolaborasi bahkan harus bisa open bergandengan tangan dengan desa-desa yang lain. Saya kira mungkin memang ada beberapa kasuistik di desa-desa memang tidak akan sama satu desa dengan desa yang lain. Kalau tadi dicontohkan ada misalnya bagaimana infrastrukturnya masih kurang misalnya, tapi di desa lain ada justru infrastrukturnya sudah bisa dikatakan sudah cukup. Nah, mungkin tinggal bagaimana mengalihkan dana desa itu nanti selanjutnya. Tapi kalau boleh saya menggabung dari 3 narasumber itu, dari Pak Iksan itu lebih bagaimana nanti regulasi peraturan yang ada di bawah. Karena sekarang kayaknya memang desa dituntut untuk bisa mandiri bukan hanya dalam soal pelaksanaan program-programnya, tapi juga bagaimana cara mengelola regulasi keuangan, peraturan. Terbukti ternyata memang desa harus membuat APBD sendiri, kemudian peraturan kepala desa, kemudian keputusan kepala desa. Nah, itu kan membutuhkan SDM yang tidak gampang di situ. Kemudian kalau menurut Pak Uun justru bagaimana dalam pelaksanaannya termasuk misalnya RPJMDes-nya, kemudian partisipasi masyarakatnya sampai kemudian jadi APBDes, menurut Pak Uun kayaknya belum bisa menggambarkan cita-cita luhur dari dicetuskannya Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 tadi. Kemudian satu sisi memang ternyata menurut Pak Dr. Pak Sudarso tadi bahwa ini sebenarnya desa tetap punya peluang besar ke depan. Tetapi mungkin kalau perlu saya garis bawahi persoalannya adalah di SDM, mohon maaf. Jadi di SDM baik kepala desa sebagai pucuk pimpinan di desa maupun para perangkat desa termasuk BBD itu memang dituntut bagaimana mereka itu harus bisa melek undang-undang, peraturan semuanya sehingga tidak terjerumus atau mereka bisa paham lebih jauh bagaimana mengelola desa ke depan. Nah, oke, silahkan mungkin dari itu ada banyak hal yang bisa kita diskusikan para teman-teman peserta meeting Zoom malam ini. Kalau boleh saya nambahkan, kayaknya dari 3 narasumber tadi tidak mengupas lebih jauh bagaimana tuntutan yang terjadi sekarang kepala desa menuntut 9 tahun. Kalau itu dikaitkan dengan bagaimana pembentukan RPJMDes, nanti RPJMDes-nya ini kan 9 tahun. Bagaimana bisa para sumber daya manusia, para aparat pemerintahan desa di bawah bisa menjangkau, mereview di 9 tahun ke depan bisa menjadi sebuah rancangan, bisa menjadi sebuah RPJMDes misalnya. Nah, itu kan tidak mudah itu. Jangankan yang 9 tahun, yang 6 tahun saja ternyata RPJMDes itu kayaknya setiap tahun hampir ada perubahan-perubahan. Nah, ini kan berarti cara menganalisis lebih jauh belum bisa menjangkau itu di bawah. Nah,
Nah, ini barangkali bisa dipertajam lagi bagaimana nantinya desa itu betul-betul bisa memberikan apa ya, pemerintah desa itu betul-betul dengan undang-undang desa ini bisa memberikan manfaat yang besar sehingga desa menjadi mandiri, kuat, dan mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri. Apalagi tadi Pak Iksan juga menyinggung bagaimana desa jangan hanya mengandalkan DD-ADD, tapi bagaimana mengembangkan itu sehingga kemudian ada banyak sumber yang bisa dikelola. Sebagaimana beberapa desa di Nusantara memang ada yang seperti itu. Bahkan saya pernah tadi melihat teman-teman itu tadi banding ke Jogja, itu ada satu desa itu mengatakan saya sebenarnya tidak terlalu butuh sama DD-ADD, tapi karena itu aturan, dari saking sulitnya bagaimana mengatur itu, saya lebih baik menunggu hasil dari BUMDes yang katanya setiap tutup tahun itu miliaran, itu hasilnya dari badan usaha milik desa itu yang mengembangkan potensi daerahnya, mengembangkan potensi desanya. Oke, silakan para pemirsa, para teman-teman yang mengikuti meeting Zoom untuk bertanya atau memberikan masukan, disilakan. Oh ya, kalau saya lihat di beberapa chat ini ada yang sudah memberikan pertanyaan. Pertama ini untuk Pak Sudarso, Pak Zahrawi, ya. Ya. Ya, ini bertanya tentang kalau perguruan tinggi punya program, ini bertanya pada program pemberdayaan masyarakat desa, bagaimana kalau aktif memberi informasi ke desa-desa, tidak hanya pasif menunggu permintaan dari desa, jadi proaktif begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Pak Sudarso, tidak harus bentuk program ya, tapi apa yang bisa dibantukan oleh PT dengan pembiayaan dari desa, mungkin ini maksudnya CSR, Pak. Kemudian juga ada pertanyaan tentang ya semacam mana ini masukan ya, sugesti sistem besar WTO sudah mengakar hingga desa. Ya, ini perlu dijelaskan mungkin nanti oleh beberapa narasumber, terutama Pak Sudarso karena chatnya khusus Pak Sudarso. Silakan untuk teman-teman yang lain yang mau memberikan pertanyaan. Oke. Ya, silakan Pak. Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya mengatakan bincang-bincang tentang desa agar maksimal ya. Nah, sekarang ini pemberdayaan desa ini kan mestinya juga ada di struktur birokrasi kabupaten, kota. Ini kan ada terkait dengan pemerintahan desa. Nah, ini pun saya juga belum melihat sejauh mana aktivitasnya untuk memberdayakan desa. Padahal kalau kita cermati ada potensi untuk, kalau di Yogyakarta ini kan badan usaha milik Kelurahan Bamuskal. Bukan Bamuskal, Bumkal, di badan usaha milik Kelurahan. Ini sebenarnya potensi untuk ada banyak income, terutama terkait dengan terpenuhinya kebutuhan air bersih sehat. Mengingat sebenarnya misalnya ada galon-galon yang dijual airnya, ini kan desa sebenarnya bisa memproduksi dan bisa melayani kebutuhan masyarakat sehingga menjadi income, itu salah satu di antaranya. Namun sayangnya karena sudah terkooptasi dengan vested interest kepala desa sebelum maju sebagai kepala desa ataupun lurah untuk daerah Yogyakarta, ini sehingga mungkin sensitivitas untuk berpikir, melihat fakta, potensi dan peluang ini ternyata belum bisa. Nah, oleh karena itu ini tidak hanya terkait dengan problemnya ada di desa, tetapi juga pemerintah kabupaten walaupun sudah ada undang-undang otonomi desa.
Jadi tidak serta-merta otonomi itu kemudian membiarkan. Jadi saya melihat masalah kebutuhan air bersih sehat saja ini masih dipasok dari perusahaan besar. Yang ini uangnya kan bukan untuk kepentingan internal desa. Itu salah satu contoh. Yang kedua terkait dengan terpenuhinya kebutuhan atau jaga sehat. Dan yang ketiga terkait dengan pendidikan. Ini pun sensitivitas kepala desa pun belum sejauh itu terkait dengan masalah kesehatan, masalah pendidikan. Nah, oleh karena itu melalui Zoom ini saya berharap walaupun pesertanya kurang dari 30, nanti bisa di-share ke banyak pihak. Moga-moga nanti apa yang kita bicarakan malam hari ini nanti mendapatkan perhatian dari pihak Pemda, sehingga Pemda juga bagaimana memberdayakan desa sehingga desa bisa lebih efektif, optimal outputnya, manfaat untuk masyarakat, tidak sebatas geleleng karena jabatan kepala desa ataupun lurah. Nah, semoga yang saya sampaikan memang begitu bahasanya. Mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak narasumber yang terhormat untuk memberikan pencerahan kepada ya lurah-lurah dan kepala desa. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zahrawi yang telah memberikan pertanyaannya. Ternyata ada potensi luar biasa di desa yang sampai saat ini belum terjangkau oleh pikirannya Bapak Kepala Desa. Mungkin memang pentingnya di sini partisipasi masyarakat, sehingga kemudian Kepala Desa itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Ada 3 pertanyaan dari Pak Zahrawi, bagaimana terkait dengan air bersih, kemudian kesehatan dan pendidikan, sehingga kepala desa itu bisa bisa memberdayakan di 3 bidang itu dengan harapan di kabupaten itu ada leading sektor. Sebenarnya sudah ada TBMD itu desa dinas desa memang itu menangani desa. Mungkin penting nanti ada pokok-pokok pikiran yang diberikan oleh 3 narasumber. Oke, silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau memberikan pandangan-pandangannya disilakan. Oke, silakan. Oke, Pak Faizul ya. Pak Faizul Arel, silakan. Pak Faizul. Pak Faizul Arif, monggo silakan. Unmute. Iya. Silakan Pak Faizul. Kalau mungkin ada yang lain bisa Pak Adi mungkin? Atau Pak Sulastri? Mbak Sulastri? Halo. Iya, Pak Faizul. Iya, silakan, monggo. Yeah. Alhamdulillah, ini bisa ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya tadi menyimak betul apa penjelasan dari Pak Iksan dan Pak Sudarso ya Pak ya. Pak Sudarso tadi kalau tadi dari Pak Iksan kalau saya simak kan isu kepemimpinan desa ini dikaitkan dengan dikaitkan dengan adanya tuntutan kepala desa kemarin di Jakarta berkaitan dengan perpanjangan masa bakti 9 tahun. Terus kemudian di situ atas adanya tuntutan 9 tahun itu dikaitkan juga bahwa di situ ada korelasinya dengan kalau saya tidak salah menangkap tadi, tuntutan 9 tahun ini berkaitan dengan adanya kebutuhan anggaran yang seharusnya lebih tinggi dari yang sudah ada sekarang. Saya tidak menanggapi tentang bagaimana atau apakah dana itu memang kurang tinggi atau seperti apa, tapi menurut saya tadi
bahwa tuntutan 9 tahun yang saya simak kemarin kan tidak ada kaitannya dengan kebutuhan itu, tapi ada persoalan lain. Nah, di sini yang saya mau minta masukan juga dari Pak Suharso, Pak Eksan, sejauh mana menurut Pak Eksan tentang kekuatan atau tentang pemahaman desa terkait desentralisasi, karena di sini kan sebenarnya kan ada dampak terhadap tuntutan 9 tahun ini. Apakah tuntutan itu juga dari desa sudah juga memiliki solusi atas dampak-dampaknya kalau seandainya ini direalisasikan 9 tahun? Ini terus terang saya juga tertarik untuk menyimak bagaimana kondisi desa atas kesepahamannya terkait desentralisasi gitu. Bagaimana mereka memahami tugas fungsinya sebagai tataran pemerintahan terendah, bukan dalam aspek otonominya. Itu yang pertama, Pak. Nah, nanti saya butuh banget pencerahan dari Pak Eksan terkait itu. Yang kedua dari Pak Sudarso tadi, terus terang saya dari Jawa Timur, Pak. Saya dari Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Kebetulan saya juga sekretaris LPM di sana, di Prigen. Gitu. Nah, tadi saya menyimak dari Pak Sudarso, bagaimana sampling-sampling yang sudah dilakukan beberapa perguruan tinggi dari pengkajian itu di beberapa wilayah. Tapi kan itu masih cukup parsial. Saya butuh masukan juga bagaimana caranya kita secara lebih luas memastikan kualitas penguatan dari daerah terhadap desa terkait penguatan kelembagaan dan fungsi-fungsi kelembagaan desa. Kalau tadi sempat disinggung masalah stunting, saya kemarin berproses seiring tahun pertama dana kelurahan di kelurahan saya tahun 2019, kami kemarin mencoba menyusun proses-proses perencanaan sebagaimana mestinya, tapi ternyata faktanya kami di sini terobstasi, di mana sampai hari ini pun kami kemarin mengalami LPM tidak dilibatkan dalam menyepakati perencanaan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan. Dan itu asik-asik aja, lancar-lancar saja kok kami tidak dilibatkan itu. Walaupun kami sudah melakukan komunikasi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, berarti di sini ada persoalan yang lebih luas. Persoalan peran-peran kepemimpinan di sini dipengaruhi oleh kualitas penguatan yang ada di atas, yaitu di daerah. Nah, bagaimana bagaimana sejauh ini peran perguruan tinggi dalam upaya-upaya mengintervensi penguatan dari daerah terhadap desa, karena kelurahan juga berlaku mutatis dan mutandis terkait ke fungsi-fungsi LKD, lembaga kemasyarakatan itu. Seperti itu, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih usulan atau pertanyaan yang cukup menarik untuk nanti didiskusikan oleh para narasumber. Monggo silakan yang lain. Ini ada saudari Sulastri mungkin. Silakan saudari Sulastri dari Pamekasan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini bisa dibilang pertanyaan atau bisa bilang pernyataan, saya juga nggak tahu. Kebetulan saya hidup di Madura, di Kecamatan Larangan, ada 14 desa. Nah, saya hidup di salah satu desa di 14 desa itu. Saya masih bersyukur, Pak, di desa saya itu sumber daya alamnya itu bisa dibilang dari segi air ya, bisa dibilang melimpah lah, karena kami bisa membantu desa-desa lain yang kekurangan air seperti itu. Cuma dari salah satu desa itu, dari 14 desa itu ada beberapa kepala desanya itu masih menyalahgunakan jabatannya seperti itu. Saya sebagai salah satu
masyarakatnya itu harus seperti apa? Mau melaporkan saya takut salah, mau menasihati saya hanya masyarakat biasa seperti itu. Di sini di 14 desa itu sekitar 3 atau 4 desa itu tidak sesuai dengan yang disarankan pemerintah. Contohnya salah satunya itu seperti bantuan dana desa itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Panggil Bu, teman Kiki ya. Bisa lanjut? Ya, lanjut. Ya, itu salah satunya dari segi bantuan. Dari segi dana desa lain seperti kayak infrastrukturnya itu juga hanya apa ya istilahnya, hanya aja, formalitas saja, nggak ada faktanya, itu nggak ada seperti itu. Saya sebagai apa istilahnya yang punya ilmu gitu, cuma saya sama saudara-saudara yang lain itu hanya bisa diam saja, biarkan mereka yang nanggung dosanya. Mau nasihatin juga nggak bisa kayak gitu. Jadi bingung mau gimana kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan, harus bagaimana, kita nggak tahu seperti itu, Pak. Apa saya harus melaporkan nanti kena ini apa istilahnya ya? Kalau kita melakukan tindakan seperti itu tuh nanti imbasnya ke anak turunan kita kayak gitu. Pasti itu. Ada teror atau apa kayak gitu. Jadi cari aman lah gitu. Mayoritas seperti itu. Dari sekian 14 desa itu hanya beberapa saja yang seperti itu, Pak. Yang saya salutkan ada 7 desa itu sudah kepala desanya itu sudah mengayomi, benar-benar mengayomi masyarakatnya. Nah, yang kayak gitu itu yang belum saya dapatkan di desa saya sendiri seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nampaknya ini sebagai laporan nih. Oke, silakan yang lain kalau masih ada, monggo silakan. Kalau masih ada teman-teman yang lain yang mau bertanya, kalau memang sudah dianggap cukup, ada 3 penanya, jadi ini bisa dijawab secara bergiliran oleh 3 narasumber karena kayaknya ketiga-tiganya penanya ini pertanyaannya bisa dikolaborasi oleh 3 narasumber. Jadi yang pertama itu kalau dari Pak Zahrawi itu lebih pada bagaimana potensi-potensi desa itu bisa kemudian digalakkan melalui kepemimpinan di desa dengan Undang-Undang Desa nomor 6 2014. Kalau yang dari Pak Izul Arif tadi ya itu ada beberapa masalah tadi termasuk solusi, misalnya ketika misalnya dikabulkan 9 tahun, solusinya bagaimana itu untuk mempersiapkan itu. Yang jelas regulasi-regulasi yang selama ini berlaku pasti ada banyak perubahan-perubahan. Itu lagi-lagi nanti dari nol lagi. Kemudian juga dari Pak Faizul tadi juga bagaimana kelembagaan di desa itu betul-betul bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Penanya ketiga justru ada beberapa desa yang justru bukan tidak melaksanakan perintah pemerintah, tidak melaksanakan isi aturan yang ada, terutama tentang undang-undang desa. Kalau boleh saya garis bawahi, memang selama ini desa dengan undang-undang desa nomor 6 2014 oke, tetapi banyak aturan turunannya itu justru mengkooptasi desa itu tidak lagi mandiri. Kalau saya lihat ya tidak lagi mandiri. Seperti misalnya kasus 2022 kemarin. Jadi ada 40% dana desa itu harus dialihkan ke BLT. Sehingga kepala desa menjadi tidak berdaya. Monggo silakan untuk ketiga narasumber, mungkin dimulai dari Pak Iksan dulu untuk memberikan tanggapannya. Monggo disilakan Pak Iksan. Terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa dan menarik dan cukup menukik, dan barangkali juga pertanyaan yang amat sangat sensitif kalau kemudian itu ditanyakan di level pemerintahan desa.
Nah, teman-teman sekalian, optimalisasi kepemimpinan desa itu mesti dilihat dari beberapa hal. Yang pertama bahwa kepala desa itu adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Karena yang bersangkutan dipilih oleh rakyat secara langsung, mestinya dia adalah pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, punya kepedulian terhadap rakyat, dan setelah pemilu mesti yang bersangkutan bukan lagi menjadi milik satu kelompok atau golongan, tetapi dia adalah pemimpin bagi seluruh rakyat di desa itu. Tapi yang terjadi hari ini adalah sisa-sisa kompetisi politik itu tidak bisa sembuh hanya dalam waktu sehari dua hari, sebulan dua bulan, bahkan bisa jadi konfliknya bertahun-tahun. Nah, itulah yang mestinya disadarkan kepada semua pihak yang ada di desa agar mereka menyadari bahwa kompetisi itu hanya bagian dari mekanisme dalam proses seleksi kepemimpinan. Konflik harus diakhiri ketika salah satu di antara kandidat yang terpilih itu sudah secara resmi dilantik menjadi kepala desa. Jadi prosesnya harus berlangsung secara demokratis. Demokrasi itu hanya tumbuh dan berkembang ketika seluruh stakeholder yang ada di desa punya kesiapan untuk menang dan sekaligus juga kalah. Kesiapan untuk menang, tetapi juga siap untuk kalah. Kalau menang yang bersangkutan itu menjadi orang yang punya mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa, tetapi yang kalah bukan kemudian merecoki, tetapi yang bersangkutan memberikan support dukungan terhadap yang menang, sehingga proses perjalanan pelaksanaan pemerintahan di desa dapat berjalan dengan maksimal. Nah, disitulah dibutuhkan seorang pemimpin yang bukan hanya sekedar siap bertarung, tetapi juga siap untuk merangkul dan punya jiwa besar yang itu siap merangkul lawan-lawan politiknya, termasuk juga kelompok-kelompok yang itu beroposisi dengan yang bersangkutan. Nah, kenapa kemudian timbul gagasan agar masa jabatan kepala desa itu dinaikkan dari 6 tahun menjadi 9 tahun? Salah satu alasan yang dimiliki oleh kepala desa yang menjabat hari ini, itu para incumbent itu, adalah bahwa yang pertama biaya politiknya kalau 6 tahun masih belum balik. Biaya politik di desa itu mahal. Tidak cukup hanya 100-200, ada yang sudah miliaran rupiah untuk terpilih menjadi kepala desa. Dia mengeluarkan uang begitu sangat banyak. Ada di satu kawasan di Lamongan misalnya, itu sudah satu suara itu bisa sampai 1 juta. Jadi kemudian uang yang dikeluarkan begitu sangat banyak. Sehingga itu yang menyebabkan mereka ini meminta agar untuk mengurangi beban pembiayaan politik yang begitu besar, maka masa jabatannya tidak lagi hanya 6 tahun, tetapi menjadi 9 tahun. Tapi mereka memandang bahwa cukup 2 periode saja. Jadi 9 tahun kali 9 tahun kan 18 tahun. Begitu pula kalau 3 kali periode dengan 6 tahun juga 18 tahun. Itu menurut pikiran mereka itu. Otak-atiknya mereka itu begitu. Dan itu juga dalam rangka menekan potensi konflik yang terjadi di desa sehingga kepala desa maupun juga calon kepala desa itu tidak terlibat dalam perang uras salib dalam waktu yang cukup panjang. Karena kita lihat bahwa ada di antara kepala desa kita yang itu tidak terpilih, akhirnya bersangkutan harus keluar dari desanya karena beban malu. Kemudian itu pertama, karena beban biaya yang begitu sangat mahal dan hutang lebih banyak. Kenapa hutang banyak? Ya karena dana yang dikeluarkan begitu sangat besar. Nah, kondisi ini terjadi di dalam demokrasi langsung di desa itu dan berlangsung bukan hanya di Jawa, di luar Jawa juga terjadi. Bukan hanya di Jawa Timur, di luar Jawa Timur juga banyak kejadian-kejadian yang semisal di mana biaya politik begitu sangat mahal, sementara sumber pendapatan resmi dari kepala desa itu sangat terbatas. Berapa gaji mereka yang itu dijaminkan oleh undang-undang? Berapa? Ya, hanya sekitar 3 jutaan. Terus pendapatan yang lain? Tidak ada. 3 juta kemudian habis 1 miliar? Iya. Oke, mungkin langsung bisa dilanjutkan ke closing statement, Pak Iksan. Oh, sudah nggak cukup ini waktunya. Dilanjutkan dengan closing statement mungkin.
Karena masih ada dua Oh. narasumber yang akan meresponnya. Oke, yang terpenting dari itu adalah peningkatan pelembagaan di desa itu menjadi sangat penting. Kepala desa harus tahu terhadap tugas dan fungsinya, kemudian badan perwakilan desa juga tahu terhadap tugas dan fungsinya. Mereka mengambil keputusan berdasarkan prinsip musyawarah yang diatur di dalam Undang-Undang Desa. Sehingga semua keputusan yang keluar itu bukan atas dasar kehendak kepala desa, tapi dimusyawarahkan dengan yang lain sebagai perwakilan dari masyarakat. Nah, kalau itu yang terjadi, perumusan Peldes, peraturan desa, perumusan terhadap APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa, perumusan kebijakan dana penyertaan dalam BUMDes misalnya, itu melibatkan semua pihak, di mana kepala desa itu memprakarsai pola kepemimpinan yang partisipasoris di dalam rangka mengelola pemerintahan birokrasinya di desa. Insya Allah saya kira, saya punya keyakinan desa itu akan semakin hari semakin kuat kepemimpinannya. Kuat dari kepemimpinan itu bukan seseorang, diletakkan seseorang, tapi sistemnya yang kuat. Sistem yang kuat itu sistem yang mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku, di mana semua keputusan itu harus diambil melalui mekanisme musyawarah di dalam desa itu, melibatkan kepala desa dan sekaligus juga badan perwakilan desa, BPD itu, badan perwakilan desa itu. Kalau itu terjadi, insya Allah saya kira masalah apapun yang terjadi di desa itu akan bisa dikurangi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ini membutuhkan seorang pemimpin yang visioner di desa itu, bukan hanya sekedar punya kepedulian dan care terhadap urusan rakyat kecil, tetapi juga punya visi kewirausahaan yang kuat. Sehingga di dalam diri seorang kepala desa itu harus ada punya jiwa entrepreneurship dalam rangka mengembangkan sumber pendapatan desa, sehingga pendapatan desa semakin hari semakin meningkat. Kalau itu tidak terjadi, untuk apa kemudian kita ini memilih pemimpin kalau pemimpinnya tidak punya jiwa entrepreneurship? Dan itu terjadi kenapa? Karena memang persyaratan menjadi kepala desa ini itu jauh lebih mudah daripada menjadi guru. Menjadi kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu cukup hanya lulusan SMP saja. Menjadi guru harus S1. Kemudian usia mereka ya minimal 25 tahun. Dari 5 tahun kan belum sangat matang yang bersangkutan. Itu beda dengan menjadi bupati, menjadi presiden, menjadi yang lain-lain. Sehingga itu menyebabkan yang bersangkutan masih dalam suasana emosional dan pengalaman yang masih rendah. Tetapi kalau kemudian perangkat desanya kuat, jadi sekdesnya kuat, aparatur desanya juga kuat, aparat desanya juga kuat, di mana proses transisi kepemimpinan itu berlangsung dengan baik, dengan normal, tidak dalam suasana kompetisi dan konflik di antara incumbent maupun dengan tidak, tetapi ada keberkesinambungan kepemimpinan, ada kesadaran bahwa yang bersangkutan bahwa pemilu itu hanya sekedar mekanisme dalam proses menentukan kepemimpinan. Saya kira insya Allah leadership kepemimpinan di desa akan semakin kuat. Kita berkeyakinan dengan leadership kepemimpinan yang kuat di desa, maka masalah desa bisa kita atasi, termasuk juga mencari terobosan-terobosan di dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi desa, terutama dalam meningkatkan pendapatan di desa itu. Karena dana yang dimiliki oleh desa sepenuhnya sebesar-besarnya untuk digunakan untuk kesejahteraan desa. Tapi yang harus kita ingat, yang harus kita sadari dari awal adalah bahwa pemerintah mulai hari ini mesti punya goodwill, dan itu harus dituntut oleh semua pihak. Jadi pemilihan presiden yang akan datang ini harus benar-benar hati-hati dalam memilih siapa di antara mereka ini yang memiliki concern di dalam rangka untuk mengembangkan kemandirian dan otonomi desa. Kalau mereka ini hanya kamuflase, tidak bisa berpihak untuk kepentingan desa, saya kira jangan dipilih ke depan. Karena itu bergantung kepada komitmennya dari pemimpin yang akan datang. Karena ternyata dana desa kita dengan dana pusat itu timpangnya luar biasa, saudara-saudara. Ya, pemerintah pusat itu mengelola anggaran itu tidak kurang dari 2.246 triliun. Daerah itu hanya ngelola itu 814 triliun. Artinya daerah hanya mengelola 26% dari anggaran negara kita. Sementara anggaran selebihnya dikelola oleh pusat. Jadi pusat yang banyak mengelola anggaran. Bagaimana kita bisa kemudian mengurusi desa yang jumlahnya sekarang sudah lebih dari 83.000? Tidak mungkin kita bisa berbuat maksimal kalau kemudian anggaran ini tidak imbang, timpang. Karena senjatanya tidak ada. Oke.
Mungkin itu namanya iya. hanya besar syahwat saja. Iya, iya. Mungkin bisa dianggap cukup Pak Iksan untuk Ya, oke, Jenengan. Silakan untuk Pak Uun ya untuk merespon 3 penanya tadi. Nampaknya tadi juga berhubungan dengan hal-hal yang sangat praktis berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang desa. Monggo silakan Pak Uun. Ya, baik, terima kasih. Saya kira dari 3 petanya, poin 1 adalah sebetulnya tantangannya bagaimana calon kepala desa atau kepala desa terpilih ini paham dan patuh pada undang-undang desa dan turunannya. Saat ini bisa kita lihat di lapangan, mungkin di sini ada persoalan tentang pemahaman atau juga ada persoalan tentang kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas secara berjenjang atau tadi belajar bersama, belajar mandiri, itu adalah menjadi tuntutan sebetulnya. Dulu di 2014 kami meramaikan sekolah desa. Sekolah desa itu bukan klasikal, tapi kami hanya membuat definisi belajar bersama, semua jadi guru, semua jadi murid, dimanapun, kapanpun, dengan metode media apapun. Di Poskamling boleh diskusi tentang apapun, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang tata kelola pemerintahan, tentang BUMDes, begitu ya. Indikatornya orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu, begitu kan. Ujungnya bagaimana diskusi bersama ini menjadi budaya warga. Ini dari 2014 kami ramaikan. Kenapa? Karena tidak mudah mengimplementasi undang-undang desa, begitu ya, kalau tidak didasari oleh pemahaman, gitu ya. Nah, per saat ini masih ada problem di pemahaman undang-undang desa dan turunannya, begitu ya. Kemudian yang kedua, peran pemerintah termasuk pusat, Pemprov, Pemkab, dan kota, terutama daerah, ini sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang 23 2014. Ini juga kami sebetulnya terus memantau, khawatir seperti sebelum Undang-Undang Desa hanya berakhir di regulasi, implementasinya lemah. Apa? Di Undang-Undang 23 2014 itu ada peran Pemda secara berjenjang untuk melakukan binwas, peningkatan kapasitas baik secara daring maupun secara luring atau di antara keduanya secara berjenjang. Bahkan lebih ditegaskan lagi di PP 17 tahun 2015 tentang tupoksi camat. Di situ lintas pelaku di bawah koordinasi camat itu harus betul-betul memantau dan menguatkan desa, begitu ya. Ini yang juga belum begitu nampak, begitu ya. Kemudian juga mungkin jarang sekali orang menyinggung peran pendamping desa, ini PR nih, begitu ya. Bagaimana peran pendamping profesional desa yang dibayar oleh negara, ada PLD, 1 PLD 4 desa, 1 kecamatan, 2 pendamping, teknik sipil dan non teknik sipil, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi sebetulnya kalau RPJM desanya itu partisipasi, di proses pembuatan itu ada banyak alat untuk membantu memudahkan warga mengungkap potensi kita itu apa, baik alam, baik ekonomi, baik manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah diungkap tentang potensi, diungkap pula masalah kita apa. Masalah kita mungkin air, masalah kita mungkin ekonomi, masalah kita mungkin kesehatan. Baru di kolom terakhir, gagasan kita apa. Itu yang kemudian setiap tahun masuk di dokumen RKP Desa, Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa. Itu menengok ke RPJM Desa, juga menengok ke RKPD Kabupaten. Proses ini yang mungkin juga harus lebih ditingkatkan lagi, begitu ya kira-kira. Jadi sebetulnya ketika desa melahirkan BUMDes, tidak asal-asalan. Jadi kalau istilah bukan BUMDes instruksi. Kalau BUMDes instruksi, dirikan BUMDes, keluarkan dana dari APBDes, bikin perdes, bikin struktur pengurus, kami laporkan. Ya mati setelah itu, gitu ya. Tetapi betul-betul BUMDes itu adalah sebuah perencanaan berdasarkan kajian oleh para pihak, sehingga jadilah BUMDes yang berkontribusi dan sejalan dengan rencana pembangunan desa dalam rangka meningkatkan ekonomi, pendapatan, atau kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, yang dari Ibu tadi, sebetulnya di desa itu lembaga kontrol itu banyak. Yang terdekat adalah BPD. Ini juga berarti menggambarkan peran BPD dalam mengawasi kinerja dan akuntabilitas
pemerintahan desa ini masih kurang. Di atas desa ada kecamatan, berarti juga binwas dari kecamatan ini masih kurang. Di atas kecamatan ada kabupaten, Bawasda. Biasanya setiap tahun dia juga melakukan audit. Harusnya ini ditemukan kisah-kisah ini dan akan keluar rekomendasi termasuk pembinaan. Saya kira yang terakhir ini yang menarik bagi saya dan saya statement closing. Bagaimana desa persis bagaimana desa bekerja sama dengan perguruan tinggi jangan terus mengalami problem sumber daya. Contohnya kalau desa butuh teknik sipil, desa butuh akuntan, desa butuh tentang yang lain-lain, maka kerjasama dengan perguruan tinggi, kuliahkan anak desa di sana, lulus balik ke desa membangun desa. Ini yang pernah kami fasilitasi di Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Un. Silakan untuk Pak Dr. Sudarso langsung disambung dengan closing statement. Monggo silakan Pak Dokter. Ya baik, terima kasih. Insya Allah saya nggak panjang. Oh ya sebelumnya saya koreksi ya, tadi bukan dengan 20 kades yang dipacitan, tapi 10 kades ya, saya lupa. Cuma 20 titik air tersebut. Ya, baik. Langsung kepada masalah pertanyaan. Intinya secara keseluruhan, kalau zaman dulu ya, musyawarah di desa itu begitu konstruktif. Jadi saat memusyawarahkan, mari kita bangun jembatan, semua pihak saya urun ini, saya urun ini, gitu loh. Bukan, oh ini nggak perlu, ini nggak, bukan debat akhirnya nggak jadi apa-apa. Kalau dulu itu konstruktif, semua menyumbang dalam rangka program itu. Nah, memang mungkin harus ada kajian lagi bagaimana kondisi desa sekarang ya. Apakah kemudian sifat guyup rukun dan gotong royongnya itu mulai terkikis ya, ini yang harus berbahaya. Harusnya masyarakat desa adalah masyarakat yang penuh kekeluargaan ya. Jadi mungkin instrumen-instrumen kekeluargaan, alat-alat tempat-tempat bagaimana guyup rukun desa itu dibangun sehingga termasuk kritik atau masukan kepada kepala desa bisa dimasukkan dengan baik ya. Kepala desanya menjadi bagian dari seluruh warga desanya. Nah, ini mungkin perlu menghidupkan lagi budaya-budaya desa. Saya kira itu solusi. Dan juga terkait dengan pemberdayaan sebetulnya misalnya ada orang-orang sukses di desa itu bisa jadi mentor kepada orang di sekitarnya. Kalau kita mendatangkan pelatih, mentor dari luar, nanti begitu pelatih mentornya pergi, ya nggak berkembang lagi. Itu adalah contoh-contoh banyak sekali kasus pemberdayaan yang gagal gara-gara didatangkan dari luar. Harusnya dari masyarakat itu sendiri, ada kader-kader kayak gitu. Nah, jadi itu tadi ada terakhir bagaimana perguruan tinggi harus aktif dan juga kaitannya dengan penguatan untuk pemerintahan daerah. Ya, memang setiap perguruan tinggi ya dimanapun sebetulnya itu wajib melaksanakan tridharma, penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Jadi mesti ada pengabdian masyarakat. Jadi itu ya tinggal bagaimana pihak-pihak desa misalnya, ya kadang perguruan tinggi ada keterbatasan juga. Ya, jadi kalau terlalu aktif juga mungkin tidak bisa sepenuhnya ya. Jadi ya mungkin kadang bisa aktif, kadang juga pasif seperti itu. Yang terakhir mungkin untuk closing statement-nya yaitu jadi bagaimana menurut saya masyarakat desa harus kembali ke jati dirinya bahwa mereka adalah satu kesatuan kekeluargaan ya yang penuh gotong royong dan guyup rukun. Bagaimana ini menciptakan budaya itu muncul kembali. Kalau dengan semangat itu, insya Allah banyak persoalan di desa akan terselesaikan. Sehingga kepemimpinan desa menjadi efektif. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Dokter. Terima kasih kepada ketiga narasumber Bapak Iksan, Pak Uun, dan Pak Sudarso yang telah memberikan penjelasannya cukup rinci dan sangat menarik tadi, telah memberikan banyak tambahan ilmu kepada kita dari ketiga narasumber. Kalau boleh saya menyimpulkan, sebenarnya mungkin sudah tak penting disimpulkan karena kesimpulannya
ada di pikiran teman-teman semuanya. Tapi ada hal yang mungkin menarik untuk digarisbawahi bahwa bagaimana dengan undang-undang desa, desa itu harus bangkit. Desa itu harus bangkit, memunculkan jati dirinya masing-masing. Jadi desa itu harus kembali kepada akar masalah di desa. Desa itu memiliki kekhasan-kekhasan yang tentu tidak sama dari desa yang satu dengan desa yang lain. Nah, undang-undang itu menjadi motivasi tersendiri. Kemudian juga kepala desa dituntut juga para penyelenggara yang lain termasuk BBD dan perangkat desa untuk terus berpacu memahami lebih jauh tentang isi atau peraturan-peraturan yang mesti dilakukan di desa, bukan hanya Undang-Undang Desa Nomor 6 2014, tapi semua turunan-turunannya, termasuk bagaimana kemudian di desa bisa terbentuk satu guyub kebersamaan, kekeluargaan, sehingga kemudian konflik-konflik yang selama ini muncul bisa diminimalisir dan cita-cita desa ke depan itu bisa kemudian tercapai. Sehingga nanti desa kuat, negara kuat, desa maju, negara maka akan maju. Indonesia akan dibangun dari pinggir melalui desa-desa. Jadi kita sepakat tadi di narasumber itu bahwa kita optimis desa ke depan itu bisa terus meningkat dengan catatan-catatan penting tadi bahwa tetap harus ada kajian bahwa harus ada kesadaran dari kita semua bahwa di desa itu terus harus kita dampingi dan kita harus memberikan pencerahan-pencerahan. Saya kira itu mungkin yang bisa kami simpulkan. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat yang banyak. Terima kasih kepada ketiga narasumber, Pak Iksan, Pak Uun, dan Pak Dr. Sudarso. Semoga apa-apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah ikut dari awal Zoom meeting ini. Kami serahkan kembali kepada Bu Khotifah selaku host. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah diskusi kita malam ini amat sangat menarik dan memanas. Sebenarnya butuh waktu kembali ya untuk melanjutkan tema malam ini. Saya mengaturkan terima kasih kepada para narasumber, kepada Bapak Iksan, kepada Pak Sudarso, juga kepada Abah Haji Uun, juga moderator Ustadz Thayyib Kartawi, Bapak Ketua SKI Jawa Timur. Terima kasih waktunya. Semoga diskusi kita malam ini banyak membawa manfaat. Dan sebelum saya akhiri, bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam kepada semua para peserta diskusi malam ini. Saya akhiri ya semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudarso, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Semuanya. Siap-siap minggu depan ya. Insyaallah. Saya izin, Mas Iksan, terima kasih Mas Iksan. Saya izin, Bagus. Assalamualaikum. Pak Un, salam sehat. Ditunggu di SKP. Udah absen 2 kali nih. Mohon izin Pak Thayyib, Bapak Ibu. Monggo. Matur nuwun. Izin live nggih.